Halo Sobat Sobat Alexa, Alexa, kembali lagi di podcast sempat singgah Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang bersama saya Ezra Noviana Simanulang dan Dona Rosani Kodia. nah, kita di sini udah ini ya Kak, udah tahun 2024 nih. Sekarang kan tahun pemilihan umum dan pemilihan calon legislatif ya Kak. Ya berarti pas banget dong sama bintang tamu yang kita undang hari ini ya. Iya, kita mau ngobrol santai ya bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Boleh Langsung kita aja berarti ya. kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Ya, langsung aja Pak, silakan Iya, Bapak Pak. memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Donald Tapu Bolon, APMSI, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkal Pinang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wahidin, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkal Pinang. Pak, di sini pasti Sobat Alexa pengen tahu nih Pak latar belakang pendidikan Bapak dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik nih. Boleh diceritain sedikit aja Pak? Asalnya, terus latar belakang pendidikannya Pak? Sekarang jadi Kabid di Kesbangpol Kota Pangkal Pinang. Kalau asalnya asal tempat tanggal lahir malah dari asli Bangka, Puding Besar, sekitar 30 kilo arah ke Mentok sana. Riwayat pendidikan yang terakhir S1 di Perbanding Agama Fakultas Usuluddin IAIN Raden Patah Palembang, sekarang UIN Raden Patah. Karir awal kami di Vertikal juga di BKKBN sampai dengan dari tahun 93 sampai 2003, jadi kurang lebih 10 tahun di Vertikal di BKKBN. Setelahnya itu sempat juga di Sekretariat KPU hampir 4 tahun, kemudian pernah sekjam juga 2 tahun, pernah kabak organisasi, pernah juga sekretaris BKD, pernah juga di sekretaris BPM PKB, pernah di inspektorat lama juga 5 tahun 2 bulan, pernah di sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan terakhir di Kesatuan Bangsa dan Politik menginjak tahun keempat. Berarti udah lama juga ya Kak. Kalau Bapak ini menjabat di mana, di instansi mana ya? Udah sampai puluhan tahun ya Kak ya. Nah, kita ini Pak penasaran apa sih Pak secara umum tupoksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pak? Ya, jadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini kan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020. Jadi ini Badan Kesatuan Bangsa Politik ini salah satu perangkat daerah ya, organisasi perangkat daerah yang memang bertugas itu ada beberapa bidang ya yang membidangi tentang pembinaan ya. Yang pertama itu untuk pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, terus juga di bidang politik juga, terus juga penanganan konflik dan juga wawasan kebangsaan, dan juga pembauran. Jadi itu merupakan bidang tugas ini adalah dalam skup di administrasi pemerintahan umum seperti itu. Jadi bidang-bidang tugasnya sebenarnya banyak gitu kan, mungkin tidak bisa mungkin kalau kami jelaskan di sini sangat luas sebenarnya, sangat kompleks, dan kita ini berhubungan dengan hampir seluruh instansi vertikal ya, instansi vertikal. Jadi kita bukan dinas teknis ya. Kalau dinas teknis itu misalnya contoh perindustrian perdagangan misalnya kan, khusus memang menangani masalah industri perdagangan koperasi misalnya kan, ataupun dinas lain kayak kita badan. Jadi kalau badan itu memang dia berhubungan dengan organisasi lain ataupun instansi-instansi vertikal. Makanya kalau Badan Kesbangpol ini juga ya salah satu mitranya mungkin dari Kejaksaan juga, dari TNI, dari Polri, dan juga instansi lain, karena kita menyangkut aspek administrasi pemerintahan umum. Jadi seperti itu. Jadi
bidang-bidang tugas di Kesbangpol ini terutama menumbuhkan yang mungkin di bidang ideologi ya, wawasan kebangsaan. Kita bagaimana dari Badan Kesbangpol ini memberikan pemahaman ataupun mendidik masyarakat juga tentang masalah ideologi, wawasan kebangsaan dan sebagainya. Di bidang politik ya dalam negeri ini termasuk pemilu ini juga menjadi bidang tugas kita. Kita tuh cara nanti lebih panjang akan kita jelaskan. Kita fokus misalnya di masalah pemilu ini. Jadi salah satu bidang yang membidangi adalah ini, kepala bidangnya Pak Wahidin, itu membidangi masalah politik dalam negeri dan juga ormas. Jadi di bidang Pak Wahidin ini bidang Poldagri dan ormas. Jadi beliau membidangi masalah pembinaan partai politik, pendidikan politik ya bagi masyarakat, dan juga pembinaan ormas, organisasi masyarakat yang ada di Pangkal Pinang. Ini tuh bisa ditambahkan? Ya, ingin menambahkan bahwa Kesbangpol ini intinya adalah merawat kebinekaan kita, merawat Bhinneka Tunggal Ika, merawat bangsa kita. Kan dari ideologinya itu wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, agama, itu bidang Kesbangpol itu merawat, membina kesatuan keutuhan negara kita NKRI. Di samping membina yang disebutkan oleh Pak Kepala Badan tadi adalah kita memang membina partai politik, organisasi kemasyarakatan, ke sekolah juga pendidikan politik seperti yang telah kami lakukan untuk menjelang pemilu 2024 ini. Jadi sangat luas sebenarnya Kesbangpol ini. Jadi malah disebut badan itu, maka kerjanya nggak sendirian. Kesbangpol nggak sendirian. Itu pasti melibatkan banyak instansi yang ada di Pangkal Pinang, vertikal maupun OPD yang ada di Kota Pangkal Pinang. Demikian. Kalau ini kan sebentar lagi menjelang pemilu tahun 2024 ya Pak, pasti Kesbangpol memiliki peran yang sangat penting dalam hal itu. Jadi apa aja sih Pak yang telah dilakukan oleh Kesbangpol untuk penyelenggaraan pemilu tahun ini? Jadi ini misalnya ini kan dalam kita sebentar lagi mau menghadapi pemilu 1 minggu lagi ya, kurang lebih 1 minggu lagi. Jadi peran kami di sini di Kesbangpol dalam pelaksanaan pemilu ini, kita selaku badan ataupun organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk pembinaan ya, baik itu pembinaan partai politik dan juga memberikan pendidikan politik ke masyarakat ya. Sebenarnya dari selaku perangkat daerah kita yang melaksanakan tugas ini, tugas kepala daerah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi kita dari perangkat daerahnya melaksanakan tugas-tugas tersebut itu antara lain ya kita memberikan dalam contoh misalnya dalam salah satu indikator bagaimana dibilang pelaksanaan pemilihan umum itu baik adalah tingkat partisipasi masyarakat ya. Jadi kalau kita melihat di pemilu sebelumnya tahun 2019 itu tingkat partisipasi masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini 82% ya, 82%. Kalau tahun 2019 itu ada pemilu jumlah mata pilih itu ada 130.000, tingkat partisipasi kehadiran masyarakat itu 82%. Itu pada waktu itu jauh di atas masih di atas rata-rata nasional. Kalau rata-rata nasional pada waktu itu 77% cuman. Kita harapkan di tahun 2024 ini angka partisipasi masyarakat yang melaksanakan haknya ya itu kalau bisa meningkat seperti itu. Ini menjadi tantangan buat kita, tantangan buat semua orang. Makanya kita dari Kesbangpol ya itu tadi peran apa kita di situ, kita berupaya memberikan kepada masyarakat itu edukasi
memberikan kesadaran ke masyarakat tentang kehidupan berpolitik, karena pelaksanaan pemilu ini adalah selain menjadi hak, itu adalah kewajiban juga kita selaku warga negara. Nah, makanya kita berupaya memberikan itu melalui itu tadi, bekerja sama dengan seluruh stakeholder, apakah itu KPU, Bawaslu, ormas-ormas, ya, karena kita juga ormas ada di bawah binaan kita, termasuk juga forum-forum yang ada, mulai itu dari FKUB dan lain sebagainya. Kita mengajak semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa silakan pergunakan haknya, karena negara ini ditentukan pemilu ini menentukan arah kemana nanti negara kita ini akan dibawa. Karena ini kan pemilu serentak, tahun 2024 ini pemilunya serentak. Jadi selain memilih presiden, wakil presiden, juga DPD, DPR RI, DPRD kabupaten kota, seperti itu. Kita untuk Pangkal Pinang sendiri di tahun ini ada 161.000 lebih mata pilih. Kita harapkan masyarakat nanti di tanggal 14 Februari itu akan datang, ya. Ini juga sebagai tolak ukur indeks demokrasi kita, ya, indeks demokrasi kita, karena untuk saat ini ya indeks demokrasi Indonesia kan mungkin masih di peringkat 52 atau 54 ya untuk tingkat dunia. Kita harapkan tingkat indeks demokrasi kita masuk di tahap yang bagus gitu, karena itu masih belum, ya, kita belum yang terbaik lah seperti itu. Kita masih ada kekurangan, termasuk indeks demokrasi untuk bubble ini sendiri di tahun 2022 kemarin, sesuai dengan data BPS itu kita di angka 76 ya, 76,75 ya, itu indeks demokrasi. Karena indeks demokrasi itu juga nanti diukur dari kebebasan sipil, termasuk pemilu ini, ya. Makanya bagaimana demokrasi suatu bangsa itu baik juga itu nanti ada pengukuran tersendiri, ya. Ada komponen-komponen yang diukur. Nah, jadi makanya bagaimana kita dari Kesbangpol itu memberikan edukasi ini. Makanya kita berupaya dengan program-program yang ada di kita, itu salah satunya kita memberikan pendidikan politik. Contoh ini kita ada potensi untuk 2024 ini para pemilih pemula. Makanya kita di tahun kemarin kita memberikan pendidikan politik bekerjasama dengan KPU, ya, Bawaslu, itu hampir ke seluruh sekolah SLTA yang ada. Meskipun SLTA itu sebenarnya adalah tanggung jawabnya pemerintah provinsi, tapi kita, karena itu adalah warga kita dari Kesbangpol turun ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi kepada adik-adik pemilih pemula ini, supaya mereka nanti di hari H, ya, tanggal 14 Februari bisa memberikan suaranya. Kita berusaha memberikan pengertian kepada mereka, jangan sampai mereka apatis, ya, jangan sampai mereka apatis. Udahlah, nggak ada pengaruhnya juga kok ikut pemilu atau tidak. Jadi jangan sampai ada anggapan seperti itu kan. Nah, makanya kita turun kemarin ke sekolah-sekolah beserta tim dan juga menggandeng KPU, Bawaslu, ya, dan lainnya. Kita kemarin juga bergandeng juga dengan rekan dari Dinas Dukcapil, sekaligus merekam KTP di sekolah. Karena ini banyak nih, ya, ini juga sekaligus kita beritahukan ke masyarakat bahwa ini kan mungkin sudah ada yang merekam KTP. Misalnya nih kemarin sudah rekam tapi KTP-nya belum jadi. Nanti kan KTP itu baru bisa diberikan setelah mereka 17 tahun. Tapi mungkin nanti tanggal 17 tahunnya baru di hari tanggal 13 misalnya, baru mereka boleh ambil KTP. Jadi jangan ini silahkan nanti Capil tanggal 14 buka di hari H. Kantor catatan sipil itu akan buka tanggal 14 Februari. Mungkin setelah nanti petugasnya berganti, mereka nanti akan membuka kantor layanan di tanggal 14 Februari. Jadi kalau ada pun hambatan pada waktu pemungutan suara, ditanya misalnya di mana KTP-nya belum cetak,
silakan datang ke kantor Capil. Kalaupun pada hari H itu tidak bisa dicetak, Capil sudah menyiapkan surat keterangan. Ya. Jadi mereka rata-rata sudah merekam sebenarnya. Teman ada juga yang belum KTP bukti KTP-nya itu belum dicetak gitu kan. Karena memang mereka belum 17 tahun. Nah, karena diberinya itu pas 17 tahun baru diberikan seperti itu. Nah, jadi itulah apa yang kita lakukan. Jadi kita dari Kesbangpol berupaya menjembatani juga ya, selain dari itu tadi memberikan pendidikan politik, kita juga berupaya menjembatani apa sih yang dibutuhkan oleh penyelenggara. Dalam hal ini kan penyelenggara adalah KPU. Ya, terus Bawaslu itu selaku pengawas. Nah, dalam kesiapan pelaksanaan pemilu ini juga kan mungkin mereka ada kendala-kendala. Kita dari Kesbangpol dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah menjembatani ini. Misalnya dalam pembentukan KPPS ataupun pembentukan TPS ya, jadi mungkin ada kesulitan dari KPU mengenai masalah mencari orangnya misalnya. Jadi kita melalui aparat yang ada di kecamatan kelurahan kemarin diinstruksikan juga oleh wali kota, silakan bantu KPU untuk memfasilitasi mereka dalam perekrutan, termasuk perekrutan daripada PAM TPS-nya, karena kita ada 622 TPS. Itu 622 TPS dikali 9 ya, 7 petugas KPPS dan 2 petugas PAM-nya. Jadi sangat banyak ini kan orangnya. Nah, makanya tapi kita melalui mekanisme tetap yang rekrutan itu adalah KPU. Dan juga salah satu upaya yang kita lakukan kemarin juga, kita sudah berkoordinasi dan juga melakukan rapat koordinasi melalui Forkopimda yang seluruhnya hadir pada waktu itu. Ada juga Pak Kajari, ada Dandim, ada Kapolres ya. Itu bersama-sama ya dengan wali kota juga ya, Ibu PJ wali kota yang sekarang itu bersama-sama mengantisipasi apa-apa nanti yang ataupun kerawanan-kerawanan yang terjadi dalam pemilu ini. Makanya antisipasi awal sudah kita petakan itu ya, termasuk misalnya nanti dalam pelaksanaan ini, karena ini musim penghujan ya, mungkin akan terjadi di beberapa TPS, mungkin akan ada entah banjir atau air genangan. Makanya kemarin dari PJ Wali Kota sudah memerintahkan kepada Kepala BPPD itu untuk membuat mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana, dan itu sudah dilaksanakan oleh Kepala BPPD Kota Pangkal Pinang, sudah diberikan informasi. Ya, kita juga melalui kecamatan dan kelurahan sudah menghimbau untuk pendirian TPS-nya mungkin tempat-tempat yang rawan banjir. Ya, jadi antisipasi nanti kalau tanggal 14 hujan lebat, sudah antisipasi kemana pindahnya gitu kan TPS-nya, ataupun jangan didirikan TPS di tempat yang banjir. Dan salah satu juga yang lainnya mungkin nanti ditambahkan Pak Wahidin kalau ini itu juga salah satunya juga kita mendukung pelaksanaan pemilu ini. Pak Ibu PJ Wali Kota juga sudah menginstruksikan berdasarkan hasil rakor kita kemarin itu kepada Dinas Kesehatan untuk membackup pelaksanaan ini, jadi menyediakan tenaga kesehatan ya. Jadi kita kan tahu nih pemilu ini pasti cukup panjang ini, mungkin perhitungan suara bisa sampai tengah malam atau sampai ke pagi. Makanya nanti akan dibuka posko-posko ataupun untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau memang ada nanti petugas yang sakit dan sebagainya, itu bisa cepat nanti dilaporkan ya melalui Pak Lurahnya ataupun yang ada di kecamatan dan kelurahan supaya segera bisa ditangani oleh petugas kesehatan. Dan kita harapkan juga nanti mungkin suplemen juga akan diberikan dari kesehatan. Mungkin itu yang kita laksanakan ya dari Kesbangpol untuk pemilu ini. Bisa sudah banyak sih kita, pokoknya kita dengan KPU itu tetap koordinasi. Jadi kitalah menjadi jembatan yang berkoordinasi, nanti kita melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini wali kota, ibu wali kota, untuk
ada hal-hal yang perlu mungkin langsung diperintahkan dinas yang lain untuk membantu seperti itu. Karena ini adalah tugas kita bersama. Suksesan pemilu ini bukan hanya kita letakkan di KPU ataupun Bawaslu. Pemerintah daerah juga ikut bertanggung jawab untuk kesuksesan pemilu. Ini tuh teman-teman. Baik Pak, tadi kan tetap berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu juga ya Pak ya untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Nah, kalau dari Kesbangpol sendiri ada tidak Pak ancaman, gangguan dan hambatan tantangannya yang dilihat dalam pemilihan umum ini Pak? Untuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan itu tetap potensi itu tetap ada ya. Potensi itu tetap ada. Contoh tadi saya sampaikan, mungkin yang pertama tadi itu faktor risiko bencana ya. Ya, kita karena ini musim-musim hujan ya, itu tadi itu sudah kita tadi ya masalah bencana ya. Itu mungkin salah satu tantangan nantinya. Itu juga yang kedua mungkin ancaman misalnya tentang gangguan dan lain sebagainya juga mungkin masalah DPT ya, daftar pemilih tetap. Contoh tadi mungkin ada yang tidak masuk dalam DPT. Dan ini memang terjadi ya, namanya sistem kan tetap ada kekurangannya gitu. Contoh juga ada nih ya, mungkin kasus malahan kepala keluarganya yang nggak ada di DPT. Nah, tapi ini kan sudah diantisipasi. Kita sudah sampaikan juga kepada masyarakat, silahkan cek, kan ada aplikasi aplikasi yang dikeluarkan oleh KPU, kan bisa cek sendiri, ya, cek sendiri aplikasi. Di aplikasi itu kan ada, bisa kita cek, tinggal masukkan nomor NIK, ya, NIK. Cari DPT di mana, misalnya Kabupaten Kota Pangkal Pinang, langsung kelihatan kan di situ, oh saya di TPS ini gitu kan. Ya, kalau memang tidak ada, ini kan sampai tanggal 7 ya, sampai besok masih bisa dimungkinkan untuk masuk di daftar pemilih tambahan, ya, daftar DPTP ya daftar pemilih tambahan perubahan. Jadi silakan nanti lapor misalnya dengan petugas PPS ataupun yang ada di kelurahan untuk dimasukkan gitu kan. Mungkin nanti milihnya setelah jam 1 biasanya itu ya. Setelah pelaksanaan untuk yang para tambahan. Sebenarnya mereka karena tidak terdaftar aja gitu, dan mereka tuh sebenarnya sudah dulu masuk tapi sekarang nggak ada gitu kan. Nah, mungkin saya selalu saja ada. Itu salah satunya untuk tantangan zaman. Terus yang berikutnya mungkin nanti ya faktor-faktor resiko dalam pelaksanaan pemilu ini ya mungkin bisa jadi ya adanya selisih suara ya, nanti selisih suara yang sangat tipis di antara para calon legislatif ini. Itu mungkin nanti akan membuat gesekan-gesekan. Tapi ini kalau pelaksanaan pemilu itu benar-benar dilaksanakan, ini tidak apapun ini kan tidak akan terjadi. Ini sudah pernah juga terjadi di sini, dulu hanya satu suara loh bedanya. Itu sampai ngitung ulang gitu kan. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Makanya para petugas KPPS itu juga harus benar-benar melaksanakan sesuai dengan ketentuan gitu kan. Ya, jadi kita juga mengharapkan ya para petugas KPPS untuk selalu fit gitu kan, karena cukup panjang nanti pemilihan nih, karena hitungnya banyak, yang dihitung nih banyak kan, kertas suaranya lumayan banyak ya. Kalau dulu hanya satu, kalau pilkada enak cuman satu kan, nah ini banyak ini kan. Jadi makanya kita juga harapkan nanti para petugas yang di lapangan itu mereka bisa kondisi fit lah. Tapi ancaman, gangguan, tantangan ini sebenarnya sudah kita petakan karena kita juga sudah ada tim sebenarnya ya. Nah, jadi pemerintah kota ini juga kita ada namanya tim terpadu lah ya, tim kewaspadaan dini. Ada 2 kita. Kalau tim kewaspadaan dini ini sebenarnya setiap tahun itu sudah ada
Jadi tim kewaspadaan dini ini itu memetakan potensi-potensi, baik itu mau dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, hankam, segala macam itu sudah ada. Jadi tim ini berisikan ya para intelijen yang intel yang ada di ada yang dari kejaksaan juga anggotanya, ada dari TNI, dari BAIS, dari BIN, dari Polres, ya ada. Jadi mereka juga kita dalam satu forum itu ataupun setiap hari saling memberikan informasi. Nah, ini menjadi ini kita gitu kan. Khusus untuk pemilu itu sendiri kita ada namanya tim pemantau ya. Khusus untuk pemilu itu yang kita bentuk intern kita. Tidak melibatkan memang yang lain. Tapi tadi kalau yang potensi ATHG tadi yaitu kita di tim kewaspadaan dini daerah itu tetap bekerja. Itu kalau tim ini terus itu 1 tahun penuh ya. Tapi kalau untuk khusus untuk pemilu ini itu temporer ya. Khusus untuk pelaksanaan pemilu kita bentuk juga di Kesbangpol itu tim pemantau yang nanti bekerja itu selama setengah bulan ya, seminggu sebelum dan seminggu setelah. Itu khusus untuk melihat pelaksanaan pemilu. Ini kita tim pemantau ini kita bentuk dengan orang-orangnya itu adalah dari kecamatan dan kelurahan dan juga dari ini. Ini mereka bukan memantau dalam hal apa gitu. Kita memantau misalnya nanti kesiapan logistiknya seperti apa, apakah nanti TPS-nya sudah dibentuk, atau adakah orang-orang nanti misalnya terjadi hujan dan lain sebagainya. Nanti mereka lah yang nanti melapor kepada Kesbangpol, nanti kita di Kesbangpol meneruskan ini apa langkah yang cepat harus diambil gitu. Misalnya nanti terjadi banjir nanti di ini, berarti kita kan harus segera ini evakuasi ini. Untuk evakuasi ini kan tetap butuh peralatan dan sebagainya. Nanti langsung kita koordinasikan dengan termasuk KPU dan juga instansi lain seperti itu yang bertugas untuk dari BPPD misalnya kan, mau kita evakuasi kemana nih misalnya kota suaranya gitu kan. Nanti orang-orang ini yang melapor ke kita. Kalau kita kan misalnya karena seluruh kecamatan gitu kan, makanya kita tempatkan tim pemantau ini kita ambil juga dari orang-orang yang ada di kecamatan dan kelurahan seperti itu. Ya, jadi cuman mereka ini bertugasnya untuk pelaksanaan pemilu ini saja, tidak ini hanya setengah bulan mereka kerja seperti itu. Berarti tim khusus tadi itu hanya 3 bulan, setelah itu udah nggak lagi ya Pak? Ya jadi gini kalau tim khusus tadi ya, tim khusus yang untuk itu hanya 2 minggu lah 20 hari ya 12 hari ya 12 hari ini. Jadi itu khusus untuk memantau yang pemilu ini. Cuman kalau pemantauan keseluruhan itu tadi kita bilang kan kita ada namanya tim kewaspadaan dini daerah. Di sinilah forum kita itu maksudnya karena kan kami juga mungkin tidak mengetahui keseluruhan, makanya kita teman-teman dari kejaksaan, dari BIN, dari kita saling memberi informasi. Jadi informasi ini merupakan mungkin potensi-potensi yang ada, ancaman-ancaman yang ada terhadap pelaksanaan keseluruhan lah, bukan hanya pemilu gitu kan. Ya, jadi keseluruhan. Jadi dari informasi-informasi ini yang nanti kita bawakan ataupun kita ambil laporkan kepada pengambil kebijakan masing-masing. Ya, kita saling beri informasi nih. Misalnya kami dari tim kami berikan informasi, ada ini mungkin kan nanti Pak kasih intel dari kejaksaan mungkin yang menyangkut masalah kejaksaan mungkin bisa nanti melaporkan kepada Pak Kajari gitu kan, apa perlu dilaksanakan. Kami juga sama, kami sampaikan ke wali kota, sama juga dari Polres sampaikan ke Kapolres itu. Jadi nanti mereka di tingkat forum koordinasi Forkopimda, mereka nanti yang akan rapat bersama ya para pimpinan kita ini untuk menentukan kebijakan apa yang perlu diambil gitu. Kita melihat jangan sampai ada potensi konflik lah di kita gitu, seperti itu. Jadi seperti itu dia sebenarnya tugas kita ataupun tanggung jawab kita selaku warga negara untuk arah kedepannya negara kita ini. Jadi silakan pergunakan hak pilih Anda, datang ke TPS cuma sebentar, paling nggak sampai setengah jam ya. Apalagi TPS-nya kan dekat rumah, rata-rata kan dekat rumah karena
nggak jauh, nggak akan ada yang jauh sampai berkilo-kilo, paling ya kalau di Pangkal Pinang kan dekat. Orang juga ke TPS jalan kaki juga nyampe biasanya kan, atau naik motor sebentar gitu. Jadi silakan datang ke TPS, pergunakan hak suara Anda, dan mari kita jaga situasi yang kondusif, karena Pangkal Pinang ini dari dulu dikenal kita ini adalah daerah yang aman, tidak pernah ada perselisihan dan lain sebagainya. Beda pendapat itu boleh, beda pilihan boleh, silakan, tapi mari kita jaga situasi yang kondusif ini. Dan kami harapkan juga, dan ini juga menjadi atensi daripada PJ Wali Kota kepada seluruh rekan-rekan ASN untuk tetap netral dalam pemilihan ini ya. Jangan kita memaksa orang. Mari kita pergunakan hak pilih kita sesuai dengan apa pilihan kita. Jadi karena kita selaku ASN ya, aparatur pemerintah, itu menjadi tanggung jawab kita untuk netralitas dalam pelaksanaan pemilu ini. Mungkin itu himbauan dari kami, dan juga atas izin Ibu PJ Wali Kota kami sampaikan itu tadi. Kita juga sudah membuat sebenarnya himbauan ini di setiap kecamatan ya. Kita sudah buat spanduk di kecamatan, himbauan daripada Ibu PJ Wali Kota dan Sekda untuk melaksanakan pemilu yang damai dan lancar. Oke, baiklah, itu tadi percakapan kita di siang hari ini. Mungkin cukup sekian podcast di kita hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Bapak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan dari Kejaksaan sudah membuat podcast ini ya. Juga sekaligus membantu kami dari pemerintah kota ya, memberikan edukasi juga ke masyarakat ya. Kami juga merasa sangat terima kasih dengan adanya acara seperti ini, kami bisa memberikan. Jadi orang juga jangan berpikir ya, teman-teman juga dari dinas lain jangan berpikir Kejaksaan itu sangat serem dah. Orang kan dalam karena kita juga sudah merasa kita ya memang inilah ya, karena kita kan masing-masing bidang tugas ada gitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini kan ya kita tercerahkan gitu kan, kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat ya melalui acara-acara seperti ini. Ini inovasi yang sangat yang sangat luar biasa, dan mungkin kami di daerah apapun di pemerintah bisa meniru ini juga nantinya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih untuk teman-teman dan sobat Raisa yang telah menonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Dadah.